Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada pembelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar materi IPA kelas 7 SMP bab 1, yaitu tentang hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. IPA kelas 7 bersama Ibu Hasuti Wibowo. Capaian pembelajaran kita ada pemahaman IPA, ada keterampilan proses. Pemahaman IPA-nya tentang berpikir tingkat tinggi, keterampilan prosesnya urutan dari metode ilmiah mulai dari mengamati, mengomunikasi, dan profil pelajar Pancasilanya bernalar kritis, gotong royong, dan mandiri. Tujuan pembelajaran kita, cabang-cabang ilmu sains, lalu tentang laboratorium IPA, menggunakan metode ilmiah, lalu merancang percobaan dengan metode ilmiah, pengukuran, lalu menyajikan data. Yang pertama apa itu sains? Sains merupakan ilmu tentang makhluk hidup dan alam sekitarnya. Cabang-cabang sains ada dari biologi, dari fisika, dari kimia, dari geologi, astronomi, ekologi. Misalnya dari biologi botani, dari fisika elektronika, dari kimia anorganik, dari geologi vulkanologi, dari astronomi tata surya, dari ekologi tentang lingkungan. Lalu sains itu selalu berkembang karena ada penemuan dari ilmuwan. Misalnya dari B.J. Habibie tentang kedirgantaraan dan Albert Einstein teori relativitas. Materi yang kedua yaitu laboratorium IPA. Pada laboratorium IPA ini kita dikenalkan dengan alat-alat laboratorium IPA dengan tata tertib pada laboratorium IPA. Alat-alat laboratorium IPA misalnya ada gelas ukur, terbuat dari gelas, tabung reaksi, Erlenmeyer, ya. Nah, lalu ada gelas kimia, lalu ada ya buret. Sedangkan dari besi misalnya ada kaki 3, ada statif, ya, ada batang magnet. Lalu di sini juga ada mikroskop, ya. Dari keramik ini ada ya, ada penumbuk dengan wadahnya. Dari gelas juga ada cawan petri gitu. Ada juga dari karet pada ujung pipet, ini dari karet. Nah, berikutnya yaitu merancang percobaan, materi yang ketiga. Kita mulai dari pengamatan. Menggunakan panca indera kita mengamati fenomena yang ada. Lalu timbul masalah. Dari masalah ini kita ingin melakukan percobaan. Nah, tujuan percobaannya tentu saja menjawab masalah. Hipotesisnya, hipotesisnya kita dari observasi, dari buku-buku, begitu ya. Dari bertanya gitu. Hipotesis ini merupakan kesimpulan sementara. Nah, sementara itu jawaban dari masalah tadi. Lalu menentukan variabel, ada variabel bebas, variabel terikat. Variabel bebas dapat ya mempengaruhi variabel terikat. Lalu prosedur percobaan, langkah-langkah percobaan, lalu diambil data, dianalisis, dan kesimpulan. Berikutnya pengukuran. Pada pengukuran kita jumpai istilah besaran dan satuan. Kalau besaran itu segala sesuatu yang memiliki ukuran dan nilai. Sedangkan satuan itu pembanding, ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, ini besaran pokok dan besaran turunan. Satuannya sudah ditentukan. Nah, berikutnya pada pengukuran, nah kita kalian kalau misalnya melihat volume nih,
Di gelas ukur kalau meniskus cekung dilihat pada bagian cekungnya, kalau cembung dilihat pada bagian cembungnya. Nah, ini mengukur pada membacanya pada mistar ya. Nah, ini kalau misalnya pakai jangka sorong nih, misalnya di sini misalnya 2,2 cm skala utamanya. Lalu skala non-newsnya berimpit di angka 7, berarti 0,07 cm, maka hasil perhitungannya 2,27 cm. Sedangkan kalau mikrometer skrup misalnya skala utamanya 4,5 mili, sedangkan skala non-newsnya 0,22 mili, maka dijumlahkan pengukurannya 4,72 mili. Nah, pelaporan hasil percobaan. Ini materi berikutnya ya. Nah, bisa menggunakan tabel dengan grafik. Kalau menggunakan tabel, maka variabel bebas itu berada di kolom sebelah kiri. Ini variabel bebas, dan ini variabel terikat. Sedangkan kalau menggunakan grafik, ya variabel bebas itu di sumbu X, sedangkan variabel terikat di sumbu Y. Nah, kesimpulan kita sama dengan tujuan kita tadi. Mulai dari cabang ilmu sains, dan kesimpulan dari percobaan merupakan jawaban dari masalah. Nah, ini kita latihannya. Jawabannya. Nah, sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.